Bagaimana kabarnya Mas Nain? Alhamdulillah, baik sahabat. Alhamdulillah, nggih, saya Bisa nggih. dengar dengan jelas Jelas. suara saya ya? Alhamdulillah bisa terdengar jelas di sini. Suara Oke. saya bagaimana Mas Nain? Cukup jelas, cukup jelas. Alhamdulillah. Oke. Baik, apakah bisa dimulai sekarang Mas Nain Saged, dan Mas monggo. Ama? Siap, Nggih. insyaallah. Siap. Monggo Mas Nain selaku Ketua Lakpesdam kami persilakan untuk membuka kegiatan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa khairu wa syarru masyiatillah, wal haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap sahabat-sahabat Direktorat Lakpesdam Bimbel School yang pada malam hari ini alhamdulillah sukses untuk membuat satu agenda yang baru ya, baru di Lakpesdam Kota Pasuruan karena mendatangkan jajaran Tanfidiyah PCNU di Tiongkok di luar negeri sana. Alhamdulillah kami dari Lakpesdam PCNU Kota Pasuruan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kerja keras panitia, sekalipun memang acara kita agak molor, tapi ya sebagai langkah awal ini penting. Artinya telur itu harus menetas ya, bahwasanya kita di dalam era global ini harus mengglobal alam diskusi, alam silaturahmi kita. Yang kedua, ucapan terima kasih dan apresiasi kami Lakpesdam Kota Pasuruan kepada sahabat materi ya, sahabat Mas Ama ya, panggilannya Mas Ama ya. Siap, oke, insyaallah. Oh, insyaallah. Salam kenal Mas Ama, saya Zulkarnain. Siap. Ya, saya diamanai di Ketua Lakpesdam NU Kota Pasuruan. Nama jenengan mirip dan sama, bukan mirip ya, sama dengan Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pasuruan, yaitu Gus Ama. Gus Ama, yeah. Gus Ama ya. Sama-sama Ama, berarti sama-sama orang hebat ini. Insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kami haturkan terima kasih Mas sudah meluangkan waktu, nanti juga memberikan sedekah ilmu kepada kita yang ada di Pasuruan ini. Yang terpenting juga kita bertabarukan dengan jenengan, bertabarukan dengan teman-teman yang sudah berhasil untuk ambil studi dan berkhidmat kepada NU di luar negeri. Harapan kita memang dengan kegiatan ini ada energi positif ya, yang diperoleh oleh sahabat-sahabat Lakpesdam ya, sehingga mungkin ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri ya. Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Tabarukan dengan sahabat Mas Ama ini. Jadi itu terkait dengan apa yang akan didiskusikan nanti ke depan. Akan ada 2 sesi ya, seperti yang dijelaskan oleh panitia. Kita harapkan diskusi ini menjadi diskusi yang konstruktif ya. Nanti kita harapkan pokok-pokok pikiran ini menjadi satu yang mencerahkan kepada publik. Memang saat ini kita semua agak gagap dengan situasi seperti ini, karena baru tahun inilah dunia itu mengalami pandemik ya, global. Dulu ada pandemik yang ada spot-spot di beberapa wilayah dan daerah, tapi ini global, 102 negara atau mungkin sekarang sudah lebih ya. Artinya akan ada perubahan besar setelah ini. Setelah ini akan ada perubahan besar. Ya, kita sudah mulai akrab dengan kultur digital, kultur online dan macam-macam itu. Masyarakat dipaksa untuk akrab dengan dunia-dunia seperti itu. Saya pikir nanti pasca pandemik ini siapa yang mempersiapkan diri dengan baik di era pandemik ini, setelah pandemik kita akan menjadi pemenang dalam peradaban baru itu. Dan saya kira teman-teman NU luar biasa, hampir di semua struktural itu, semua wilayah itu sudah mengadakan diskusi-diskusi seperti ini ya. Ngaji kitab kuning online macam-macam itu sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Artinya apa? Pasca pandemik kita siap-siap untuk merebut peradaban kedua, peradaban pasca pandemik. Ya. Saya harapkan melalui diskusi seperti ini akan lahir militansi kita untuk memenangkan pertarungan
global pasca pandemi. Tentu dalam konteks tema kali ini dalam hal pendidikan, bagaimana kita mensolusi pandemik ini dan pasca pandemik ya. Karena ini menarik. Pandemik ini menarik ketika misalkan begini, capaian-capaian prestasi anak didik kita itu misalkan itu tidak berubah sangat ya dengan situasi pandemi seperti ini. Artinya apa? Artinya memang sistem yang selama ini berjalan sekolah 6 hari sehari itu yang kemudian macam minta waktu dengan keluarga itu perlu dikoreksi mungkin ya dengan apa itu penelitian yang agak ilmiah dan ilmiah begitu. Jadi saya pikir diskusi kali ini akan menjadi sangat menarik dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Amak sudah mau direpotin sama teman-teman pas duluan ini. Kalau saya maturun sangat pun diundang. Sama Tamunal. Yang ketiga juga saya terima kasih kepada seluruh audiens, seluruh peserta webinar ini. Semoga ilmu kita yang kita dapat ini bermanfaat. Kita niati sebagai niatan untuk mencari ilmu dan tabarukan saling bertabaruk. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nain sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala amma ba'd. Respectable the chairman of Tanfidiyah PJNU Pasuruan City, Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman, along with ranks, Honorable Chairman of Lakpesdam PJNU Pasuruan City, Mr. Iskandar Zulkarnain, along with ranks, Honorable the Director of Lakpesdam Bimbel School, Mr. Khairil Anam, along with ranks, and Honorable our keynote speaker, Bachelor of International Trade and Economic, Changzhou University, and Vice Tanfidiyah of PJNU China, and also Indonesian Student Nation of the World, Mr. Ahmad Suhaimi Kurniawan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Arif selaku moderator di sini. Saya kader PMI Komisariat Merdeka Pasuruan sekaligus member dari Lakpesdam Bimbel School. Baik, Mas Ama. Siap. Siap. Baik. Pada malam yang insya Allah penuh berkah ini, kita sedang berdiskusi atau sharing online, di mana diskusi ini yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu bertajuk Genealogical Gap, Portrait of Education Access Learning from Home. Jadi, potret genealogical gap, akses pendidikan, belajar dari rumah. Ya, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini suatu wabah virus yang melanda di seluruh dunia. Dampaknya pun juga sangat besar, sangat signifikan, termasuk dalam koridor ranah pendidikan, di mana kita mau tidak mau antar lembaga yang satu dan lembaga yang lain harus menyelaraskan cara kita untuk belajar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mas Ahmad. Genealogical gap ini kan bisa dibilang bagian-bagian, di mana dalam pendidikan ini tentunya kita tahu ada yang namanya pendidikan formal, ada yang namanya pendidikan informal dan formal. Bahasanya ketika ada mahasiswa, dia mempunyai metode belajar sendiri. Ketika ada lembaga bimbingan kursus atau les privat, tentu dia juga metode belajar sendiri. Dan begitu pun juga yang ada di pesantren-pesantren. Karena Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu pesantren juga banyak yang mana memiliki metode belajar sendiri. Nah, ketika dipertemukan dengan COVID-19 ini,
tentu suatu bisa dibilang problematika yang patut kita perhatikan betul terkait masa depan belajar mengajar para pelajar ini, di mana kita sama-sama menyelaraskan metode belajar ini, yaitu metode learning from home, atau bisa dibilang belajar dari rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ama, dampak COVID-19 ini terhadap pendidikan formal, non-formal, dan informal itu seperti apa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa wabarakatuh. kafa wa ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah la yasuqul khairu ilallah. Bismillah, masyaallah, la yastiqu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'mat fa min Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya masih ada pemberitahuan dari teman-teman tim. Siap. Baik, Mas Ama. Untuk pertanyaannya Mas Iqbal sendiri, Oke. satu kita ini luar biasa. Pronunciation English-nya luar biasa. Kita punya kelas exam juga, Masya Allah. Ya, semoga kita bisa belajar dari beliau-beliau. Untuk apakah dampak COVID-19 ini dari apakah dampak dari COVID-19 formal ini terhadap pendidikan formal, informal, dan juga non formal? Benar. Alhamdulillah. Sakit gini, insyaallah. Sakit. Sampun ketinggal Mas Ama. Siap. Ya. Oh, siap. Niki. Mohon maaf. Nah, dampaknya sendiri tadi kan dijelaskan sama Mas Abdul. Iya. Biasanya pendidikan itu dipisah menjadi beberapa segmen, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Mungkin di sini kita sama-sama belajar. Formal sendiri itu contohnya seperti apa? Formal itu mungkin semua teman-teman tahu, yaitu seperti sekolah. Salah satu parameter penilaiannya melalui UN. Lalu kalau informal sendiri itu yaitu pendidikan lingkungan dan keluarga. Informal itu contohnya ya bisa masuk homeschooling di situ, juga bisa masuk PKBM di situ, yaitu pusat kegiatan belajar dan mengajar. Juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal ya seperti jalur pendidikan di luar kedua ini formal, yaitu kursus dan kepelatihan. Terkait dengan ini, COVID-19 ini sendiri pada hari Kamis 12 Maret 2020 itu sudah diganti statusnya dari epidemi ke pandemi. Jadi ini dinyatakan pandemi sudah agak jauh. Jadi sebenarnya kita punya banyak tenggang waktu untuk mempersiapkan hingga saat ini. Tapi mungkin karena ada beberapa hal sehingga kita ini kaget, shock, kultur shock menghadapi hal seperti ini. Karena kita tidak terbiasa. Sedangkan sebenarnya Clayton Christensen itu dulu 2014 sudah menyatakan bahwasanya nanti lembaga-lembaga sekolah seperti sekolah formal, universitas itu akan bangkrut
10-15 tahun ke depan. Karena apa? Karena dunia ini sudah masuk 4.0 itu tadi. Sudah masuk katanya Mas Zulkarnain, jilid kedua. Lalu meski jilid kedua yang menuntut kita untuk lebih melek teknologi. Jadi satu dampak pertamanya kita mungkin dampak positifnya akan lebih melek teknologi seperti itu. Baik Mas Ahmad. Yeah. Seperti kita ketahui bahwa PCNU Kota Pasuruan sendiri telah beberapa kali melaksanakan yang namanya implementasi pencegahan serta penata laksanaan COVID-19. Yang turun tangan pun juga ada LPBNU, NU Kerlazisnu, termasuk juga Satgas COVID-19 NU Peduli. Saya ingin membacakan sebuah data yang telah diimplementasikan oleh PCNU Kota Pasuruan ini, di mana PCNU Kota Pasuruan telah memberikan bantuan berupa penyemprotan disinfektan di 34 masjid, 64 musola, 66 gedung-gedung, termasuk gedung DPR, termasuk kampung dan juga klinik, dan di 34 kelurahan. Sehingga total distribusi disinfektan ini mencapai perkiraan 2.546 liter. Nah, kemudian di Pasuruan juga kita memberikan distribusi bantuan berupa hand sanitizer dengan jumlah 70 liter, kemudian distribusi bantuan masker berjumlah 2.200 masker. Termasuk juga berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan dan pendistribusian bantuan face shield yang diselenggarakan di Fakultas Desain Produk di ITS Surabaya. Termasuk juga distribusi bantuan paket sembako pada warga yang terdampak COVID-19 ini, yang berjumlah 1.600 paket. Kemudian distribusi nasi bungkus saat berbuka puasa berjumlah 3.400 nasi bungkus. Kemudian kita juga sudah memberikan edukasi tentang memutus mata rantai COVID-19 ini, mulai dari cuci tangan, mulai dari edukasi pembuatan hand sanitizer, edukasi pemakaman jenazah COVID-19 juga, termasuk tata cara ibadah selama pandemi COVID-19. Nah, kepada Mas Ahmad, selaku Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Tiongkok, apa sih Mas sikap saat ini, apa yang sudah dikeluarkan mungkin yang kemarin sikap terkait COVID-19 ini, dan apa yang sudah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan apa saja? Alhamdulillah, Allah paringi kesempatan kemarin untuk PCNU Tiongkok mengadakan bakti sosial, lalu dari pendanaan itu juga diberikan support oleh PBNU juga, dan stakeholder yang terkait dengan itu, kita sudah memberikan bantuan APD. Untuk detailnya, itu diserahkan ke beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, Jawa Barat, sampai di Belahan Timur. Setelah itu sembako alhamdulillah kita provide juga. Lalu masker alhamdulillah kita provide juga. Dan untuk yang seperti dilakukan teman-teman, kita memberikan infografis yang kita sebar terkait dengan bagaimana kondisi Tiongkok pada waktu itu. Lalu kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa jajaran perusahaan telekomunikasi untuk memberikan layanan khusus untuk memfasilitasi kegiatan online kita. Salah satunya webinar jejak Islam di Tiongkok. Itu kita sudah sekarang berjalan sekitar 3 jilid. Lalu ada online course Mandarin. Nah, ini juga bisa teman-teman ikuti.
Nanti bisa di-follow Instagram-nya PJN Tempo. Lalu Baik, kita Mas. juga Ya. punya ngaji coding. Kita bekerja sama dengan Aksar School. Kita ngaji coding, coding komputer. Bisa diulangi, Mas, apa itu Naji Kodim? Oh, oke. Ngaji coding. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan IT, terutama di Baik. IT itu ada, nah itu saya buatan pelatih gimana, buatan pelatih memahami bagaimana sistemnya IT. Cuma di sana itu ada coding seperti bagaimana cara membuat software, bagaimana membuat aplikasi berbasis Android dan berbasis Baik. Geniku. Terus Oke. sama kita bekerjasama beberapa stasiun TV untuk mengabarkan kabar terkini tentang bagaimana keadaan Tiongkok. Oh, Selanjutnya oke. bersama TV One dan RCTI kalau kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Oke. Baik, Mas Ahmad. Mas Ahmad, terus jadi sesuai dengan tema kita yaitu learning from home. Bagaimana kita dari berbagai elemen lembaga pendidikan semuanya mengakses belajar dari rumah. Yang sebelumnya mereka mungkin belajar datang ke kelas, sekarang dari rumah. Nah, menurut Mas Ahmad sendiri, learning from home atau belajar dari rumah ini kan sebagai wahana wahana bagi para pelajar, termasuk akademisi pun juga, guna menambah ilmu pengetahuan mereka semua. Apakah cukup efektifkah belajar dari rumah ini menurut jenengan, Mas? Kalau dinilai dari sisi sosial, mungkin akhirnya kita kurang bersosialisasi. Oh, gitu. Dalam artian kita tidak ada masalah, tidak ada sentuhan. Baik, ini dari siap. Yeah. Tetapi kalau dinilai dari efektivitas penyerapan ilmu, sebenarnya teman-teman ini juga sudah banyak mendapatkan ilmu yang terkait ilmu-ilmu yang mereka harus pelajari sebelum COVID ini datang dari teman-teman yang belajar dari Brainly, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Sebenarnya cukup efektif. Hanya saja kalau katanya Psikologi Today, itu psikologi. Pronunciasi saya tidak sebagus Mas Iqbal. Psikologi Today itu hal yang membuat online learning ini gagal karena kita itu kurang fokus saat proses learning itu tadi. Artinya kita tidak menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, tetapi itu juga bukan sepenuhnya salah pembelajar, tapi juga pemateri. Kenapa? Oh, begitu. Karena pemateri biasanya saat online learning itu menyampaikan materi yang sebenarnya sudah bisa dipahami teman-teman atau bisa didapatkan di tempat lain. Oh, begitu. Baik. Berarti pemateri itu juga faktor penentu ya, Mas? Benar. Penunjang juga, gitu, Mas ya? Yes. Apakah nanti murid-muridnya itu paham atau tidak, itu ya pemateri juga sangat berperan penting di situ, Mas ya? Oke, laras. Oh, baik. Jadi pemateri itu katanya Pak Toto Supriyanto, beliau itu kepala Badan Peneliti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kesalahannya pemateri adalah menyampaikan materi yang sama seperti di buku atau di modul. Oh, baik. Tetapi dia tidak menggunakan hatinya dalam menyampaikan materi, sehingga tidak ada ketertarikan dari pelajar untuk menyimak. Nah, itu. Oh, baik. Berarti ya bisa dipahami. Jadi tergantung pematerinya. Apakah pemateri tersebut cukup menguasai dalam learning from home ini sehingga berdampak pada para murid-muridnya mudah diserap atau tidak. Pematerinya bagus, murid juga mudah menyerap ilmu yang telah disampaikan. Seperti itu ya, Mas ya? Yeah. Oh, baik. Okay.
Sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada para peserta bahwa, dan juga Mas Ama, bahwa 20 menit lagi nanti kita akan buka sesi tanya jawab, Mas G, dari para audiens kita ini agar lebih komunikatif, lebih hidup diskusi ini, Mas. Baik. Terus mengingat globalisasi, Mas Ahmad, saya ingin berbicara tentang globalisasi yang ada sekarang. Semakin berkembang pesatnya IT, semakin pula kita mudah mengakses informasi yang berbasis, mengakses informasi di media elektronik. Otomatis kita cepat mencari informasi di berbagai belahan dunia. Pasti tentunya ketika kita belajar di media elektronik ini, pasti ada nilai positif negatifnya. Kemudian, memang betul akses dari rumah ini, atau bisa dibilang learning from home, bisa dibilang berwawasan global dan renewal. Karena ini sesuatu yang sangat baru bagi kita semua. Nah, pembelajaran ini, menurut Mas Ahmad, apa ada sisi positif dan negatifnya, seperti apa Mas Ahmad kira-kira? Bismillah. Jadi disrupsi pendidikan kita sekarang, disrupsi definisinya perubahan cara atau pola. Itu disrupsi, mungkin sempat lupa. Jadi disrupsi pendidikan di tengah pandemi ini punya berbagai dampak. Kalau positifnya, kita jelas mengetahui bahwa persentase melek teknologi meningkat cepat. Karena tuntutan disrupsi ini, disrupsi teknologi. Kita sudah banyak tahu, bisa menemukan perpustakaan digital global, perpus, lalu discovery education, lalu kita juga bisa melaksanakan seperti ini, Zoom, webinar, Clubhouse, TikTok. Lalu di sini juga memacu guru dan murid untuk mempelajari skill baru di luar skill yang dia bisa pelajari biasanya. Banyak online course memasak, lalu teman-teman mungkin dalam tanda kutip gabut, akhirnya mereka akses ke tempat lain seperti edit, lalu ada tugas. Banyak saya lihat tugasnya teman-teman kampus di Indonesia membuat video tentang penyuluhan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Itu yang awalnya tidak bisa hidup dunianya di dunia videografi, dia memahami. Lalu artinya mereka bisa bereksplorasi seperti itu, Mas Ahmad, ya, antara pengajar dan pelajar itu ya, itu sendiri dengan akses learning from home. Orang tua ini mudah untuk memonitoring anak, juga orang tua ini lebih bisa menjadi sarana konsulnya anak. Mungkin memang ini kita tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar 2 bulan. Sebulan pertama mungkin tidak ada diskusi yang berat di antara anak dan orang tua. Tetapi nanti lama-lamaan akan terjalin interaksi itu. Itu yang disimpulkan oleh Rohma tahun 2016 ada peneliti Indonesia terkait dengan pembelajaran. Tetapi di lain itu yang menurut saya, bagi saya, itu mempersingkat waktu belajar. Jadi yang waktu belajar biasanya 8 jam, berapa jam? Biasanya kita masuk ini di Indonesia ini jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih biasanya 8 jam, bisa kita serap materinya hanya dengan 30 menit. Lalu memfasilitasi interaksi antara siswa dan tutor. Siswa dan guru ini hanya bisa sering chattingan, dan dari chattingan itu timbul biasanya banyak hal yang bisa didiskusikan lebih mendalam. Nah, jadi interaksi antara siswa dan guru tidak monoton terkait hanya pemateri. Biasanya mereka bisa eksplor hal yang lain. Lalu sifat siswa dapat berbagi informasi banyak, saling menyebar informasi yang banyak. Benar katanya Mas Iqbal, memang memiliki banyak dampak. Cuma yang kita lihat saat ini, akhirnya siswa ini bisa langsung, kalau seandainya ada materi, bisa langsung forward, mudah. Dan yang terakhir mungkin bagi saya lebih menarik,
Karena dengan belajar ini, kita itu memiliki banyak pilihan untuk mengambil dari beberapa banyak sumber. Baik. Di situ ada videografi yang menarik, di situ ada materi yang bermacam-macam. Ya. Baik Mas Ahmad. Oh iya, mungkin Mas Ahmad sendiri ada materi atau sesuatu yang mau disampaikan terkait ya seputar ini genealogy gap, portrait of education, access learning home. Saya ini D3 saya international business. Lalu baik. S1 saya international trade dan ekonomi. Jadi sebenarnya untuk education sendiri ini saya tidak terlalu dalam memahami. Tetapi yang saya rasakan sementara ini dan juga yang saya lihat dari berbagai teman-teman waktu kuliah di sana, sempat diskusi sama teman-teman berbagai negara karena kebetulan satu kamar itu Uzbek, lalu ada teman Thailand, ada teman Perancis dan lain-lain. Oh begitu, baik. Kita itu saling bertukar pikiran. Kalau lihat, tapi uniknya, masya Allah memang Allah itu luar biasa. Maksudnya menjadikan Rasulullah SAW itu memang benar. Jadi yang saya pahami dari apa yang mereka semua bicarakan, entah itu dalam koridor Muslim atau non Muslim, itu memiliki satu benang merah terkait dengan pendidikan, dan itu bisa kita apa itu Mas Ahmad? Sebenarnya kita benar bisa kita temui di kitab Rasulul Mu'allim. Itu banyak, itu caranya Rasulullah itu menghadapi banyak macam orang. Di situ dia pun bagaimana cara menghadapi orang yang cuek, bagaimana cara menghadapi orang yang semangat dan lain-lain. Itu di Rasulul Mu'allim itu kita bisa lihat. Kalau lihat datanya The Conversation itu melakukan penelitian apakah ayah atau ibu yang lebih intens terhadap interaksi dengan anak. Menurut The Conversation, ibu 3 kali lipat lebih intens hubungannya dengan anak. Jadi yang katanya Rasulullah bahwa ummah itu madrasatul ula, lalu ummah itu warabatul bait, lalu itu ajal, ummah itu ibu itu pencetak generasi yang unggul. Itu bisa kita temui saat itu, bisa kita semakin rasakan saat kita learning from home ini. Jadi, baik. Hubungan dengan ibu ini bisa langsung kerasa gitu. Jadi dari hati ke hati kan, gitu ya hubungannya. Benar. Ya. Gitu. Nah, untuk itu ibu di sini dalam learning from home ini berperan penting, sangat penting, dan memang benar-benar Masya Allah Islam itu memuliakan perempuan. Ummu Ajyal ini ibu pencetak generasi unggul, ini bisa kita pahami langkah-langkahnya. Ini juga terpakai untuk ayah. Cuma karena katanya The Conversation itu ayah itu ibu itu lebih 3 kali lipat lebih intens hubungannya, interaksinya dengan anak. Sedangkan ayah cuma 1%-nya. Itu mungkin ini ayah sebagai pengawas dan ibu sebagai eksekutif pelaksana. Jadi di awal pendidikan kita itu an yuhsinuna ismahu. Jadi an yuhsina ismahu. Jadi pertama memberikan nama yang baik. Oke, itu tugasnya ayah, memberikan nama yang baik. Lalu an yud'imahu bihalalin, memberikan makan yang halal. Terus itu insyaallah kita memahami itu tugasnya siapa. Lalu itu an yu'allimahu al-kitab. Kita ini bisa benar-benar melaksanakan ini di periode learning from home ini, karena saat kita learning from home ini banyak interaksi kita dengan keturunan kita, dengan anak, dengan istri dan lain-lain. Jadi untuk yu'allimahu al-kitab ini memberikan pelajaran tentang kitab, mengajari membaca Al-Quran, itu kan perlu melihat ustadznya, perlu melihat mimik wajahnya, melihat itu lebih bisa kita pahami saat learning from home itu. Lalu ayu abdabahu ta'diban as-sunnah. Jadi kehidupan santun. Kalau di rumah kan kita ibu di rumah, ayah sering di rumah, anak sering di rumah. Saat orang tua melihat, loh anakku ini katanya orang Jawa
apa ini ya? Pokok kalau ambil nasi itu usahakan dari pinggir, jangan ambil tengah. Ya, Nah, itu tata kita bisa keramanya. benar. Gitu. Benar. Jadi kita bisa ngomong sih, loh, Le, itu kalau ambil nasi dari pinggir. Kalau jalan itu gini. Rasulullah itu jalannya tegak, Le, enggak leye-leye kok sampean ngoten. Lah, itu bisa kita awasi karena kita 24 jam bersama keluarga. Lalu Baik. tubuh Nabi, tubuh Nabi itu bisa kita cetak anak ini waktu di rumah juga. Jadi mencintai Rasulullah, ngajar-ngajari. Dalam dulu mungkin kita banyak waktu untuk dongeng. Cuma karena kita banyak kerja, akhirnya waktu Baik. dengan anak ini sedikit. Lah, untuk mendongengkan kisah Baik. Rasul, Kanjeng Nabi, ulama-ulama kita itu bisa di ini. Jadi banyak yang bisa kita petik. Baik. Jadi banyak manfaatnya ya learning from home ini ya, Mas Sama ya. Iya. Baik. Oke, Mas Sama, mohon ditahan dulu. Siap. Kali ini saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab bagi audiens yang ingin bertanya. Silakan raise hand ya. Silakan raise hand. Nanti admin akan memberikan kesempatan pada audiens yang ingin bertanya. Oke, sembari menunggu audiens yang raise hand, Mas Sama, yang ingin bertanya, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi, Mas Sama. Baik. Bicara soal belajar dari rumah, pastinya kita menggunakan fasilitas yang bernama IT. Tentunya, IT ini tidak semua kalangan, tidak semua orang bisa mengoperasionalkan, sama kan? Seperti itu. Nah, bagaimana sih kiat-kiat menyelesaikan masalah tentang problem mereka-mereka yang tidak bisa belajar dari rumah lantaran kurang melek teknologi atau bisa dibilang gaptek? Monggo, sama. Jadi menurut data kementerian yang saya dapatkan waktu itu tahun 2014 itu dari seluruh kabupaten di Indonesia ada 122 kabupaten yang dianggap tertinggal. Jadi dari situ kita bisa memahami. Jadi masih banyak 122 kabupaten dengan populasi per kabupatennya berapa, berarti masih banyak dari saudara kita yang tertinggal. Baik. Lalu dari situ juga ada teman saya yang kuliah di Tiongkok juga, listrik di Kalimantan Utara itu baru masuk tahun 2014. Itu listrik, belum internet dan yang lain-lainnya. Jadi banyak di halangan kita untuk tantangan kita untuk menuju generasi yang total melek teknologi. Seperti yang tadi katakan. Lah, bagaimana caranya kita mengoptimalisasi kesempatan untuk membuat teman-teman itu seluruhnya melek teknologi. Seperti apa itu, Mas? Saya berkaca di negara lain, ini mungkin bisa dipakai, dan ini insya Allah beberapa orang juga sudah tahu. Tiongkok itu provide seperti HP Android, tapi tablet, tapi berbasis Android untuk seluruh pelajarnya. Baik. Nah, di situ juga bisa dibawa ke rumah. Jadi. Seperti itu, baik. Cuma ada pelaporannya nanti kalau seandainya ada kerusakan dan yang lain seperti ada deposit gitu, nanti ada pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu kita bisa tiru untuk pemerintah kita. Namun, jika memang itu dirasa masih belum memungkinkan, saya senang dengan masukannya beberapa peneliti, yaitu memberikan dana, kita punya dana desa. Lah, dana desa itu satu aja di satu desa diberikan mungkin
dana desa diberikan beberapa unit laptop atau komputer. Di situ nanti karena ini physical distancing, setiap orang itu datang ke desa per hari dijadwal sama kepala desa. Jadi pukul 1 anunya bapak ini dan keluarga, lalu nanti pulang pukul 2, itu terus berjalan selama pandemi ini berlangsung. Di situ mereka terus diberikan pelatihan terkait dengan teknologi ini. Seperti itu. Baik. Baik Mas Ama. Kita bicara mengenai sedikit membahas tentang ekonomi karena Mas Ama pasti banyak tahu tentang persoalan ekonomi ya. Tentunya para audiens ini pasti tidak bisa lama-lama menunggu apa komentar tentang Mas Ama selaku ahli di bidang ekonomi terkait pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah dampak ekonomi apa saja dan penanggulangannya seperti apa akibat COVID-19 ini yang melanda di seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Oh, sudah ada yang bertanya. Baik, mohon maaf Mas Ama, kita tunda dulu sesi pembahasan ini karena ada yang bertanya. Silakan admin. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Baik. Saya dari Pasuruan juga. Baru Namanya siapa? 3. Ini saya bingung ini Mas sebenarnya. Oh, baik. Sebenarnya Mohon maaf, namanya siapa Mas? Pembahasan ini. Halo Mas, bisa didengar? Pendidikan di Cina itu loh Mas. Ketika... Halo Mas, namanya siapa? Oh iya, sebelum mohon maaf, nama saya Bagus. Baik. Dari SMA di Pasuruan. Mau tanya Baik. soal ini Mas, Mas soal Bagus. pendidikan di Cina itu loh. Setelah Ya. sebelum terjadinya COVID itu pendidikan di Cina sama setelah COVID itu seperti apa? Soalnya kan di Indonesia itu kan udah apa ya, nggak bisa mengimbangi lah kondisi pendidikannya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Oh, baik. Bisa dipahami kah? Baik. Monggo langsung saya berikan kepada Mas Ama. Mohon maaf, mungkin karena jaringan saya agak kurang bagus, saya izin mengulangi pertanyaan. Bagaimanakah kondisi Tiongkok sebelum dan sesudah adanya COVID? Okay. Iya, dalam segi pendidikan sebagai Masnya kan pernah kuliah di sana gitu. Saya juga mau harapannya bisa kuliah di luar negeri juga gitu loh Mas. Takutnya kalau ada kondisi seperti ini, bagaimana nanti antisipasinya atau mungkin tidak bisa di-share lah kondisi pendidikan pada saat Masnya berada kuliah di sana sebelum dan sesudahnya, bisa di-share lah kurang lebih. Bismillah. Jadi di Tiongkok sendiri sebelum COVID ini datang 2019 sebenarnya. Ada informasi 26 Desember, ada yang informasi 29 Desember dengan lain. Lalu untuk puncaknya sendiri, kami waktu itu 26 Januari itu kota Wuhan ditutup. Sebelum kota Wuhan ditutup, itu pas, jadi COVID ini datang Desember pas musim dingin. Jadi musim dingin di sana itu Januari, Februari, lalu Maret masuk musim dingin. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan dari segi pendidikan karena waktu itu kita libur 2 bulan. Jadi kalau musim dingin kita libur 42 hari. Kalau musim panas kita libur 72 hari. Karena sangat tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau musim dingin bisa tembus suhunya minus 16. Kalau musim panas bisa tembus suhunya plus 50. Jadi dalam tanda kutip kita berteduh di bawah pohon itu sudah tidak bisa. Kalau juga waktu kita pakai jaket terus juga sangat menyakitkan. Jadi kita tidak bisa berangkat ke sekolah. Jadi memang waktu itu, waktu COVID itu Allah paringi datang ke Tiongkok, itu waktu kita musim dingin. Jadi kita memang tetap di rumah. Tetapi perbedaannya setelah 14 April kemarin dibuka kembali. Nah, 14 April itu kita masuk sekolah, akhirnya wisuda online,
Oh, mohon maaf. Sidang skripsi itu online, lalu bimbingan itu online, dan lain-lainnya online melalui Zoom. Untuk absensinya itu kita menggunakan kalau di Indonesia namanya Dingtalk, tapi DINGTALK. Kalau di Tiongkok sendiri disebut Ting. Jadi itu kita itu absen disertai GPS lalu diserahkan ke sekolah. Jadi sekolah itu monitoring kita itu sedang di mana gitu. Selama itu alamatnya tetap dikonfirmasi alamat rumah, tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada itu dikonfirmasi alamat di luar rumah, itu nanti kita dibuatkan SP. Lalu untuk pendidikannya sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja mungkin saya memberikan informasi di sana teman-teman untuk SMA dan kuliah itu enggak ada, kalau tidak ada apa semuanya di tempat asrama. Jadi mahasiswa umpamanya Universitas Merdeka di Kota Pasuruan itu mahasiswanya 22.000. Kampus menyiapkan 22.000 kamar untuk seluruh mahasiswanya. Jadi kita sudah terbiasa menyendiri. Dan juga di sana itu akses untuk kemana-mana itu tidak terlalu sulit. Jadi transportasi umum aman. Tapi setelah COVID semuanya benar-benar mati, benar-benar dihentikan. Jadi kita tidak bisa kemana-mana, benar-benar cuma di rumah. Tapi di sana karena wifi, alhamdulillah Allah paringi 5G dan 24 jam di private sekolah gratis. Jadi kita bisa melihat pembelajaran di internet. Juga selama COVID, sekolah beserta pemerintah Tiongkok itu provide makanan ke kita mahasiswa asing 2 kali sehari. Jadi waktu makan pagi sama makan malam. Karena makan siang biasanya di skip. Gitu. Jadi mungkin perbedaannya itu saja. Yang sebelumnya transportasi aman, itu transportasi benar. Yang sebelumnya pembelajaran itu datang ke kampus, lalu sekarang melalui online. Untuk absennya biasanya kartu mahasiswa, sekarang kirim video GPS. Tapi untuk materi yang disampaikan untuk apa dan lain-lain itu tidak ada beda. Hanya saja jam itu tadi, jam belajarnya lebih singkat. Biasanya materi yang disampaikan 2 jam itu hanya difasilitasi setengah jam. Untuk tanya jawab tidak ada di kelas, itu langsung directly ke akun sosial medianya guru kita, dosen kita. Baik, itu ya. Baik, Mas Bagus ya tadi namanya ya. Itu tadi yang sudah disampaikan dari Mas Ama, Mas Bagus, dari salah satu SMA yang ada di Pasuruan. Mas Ama, ini ada yang ingin bertanya lagi, Mas Ama. Bagaimana? Baik. Admin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Delvina Antono dari Akademi Keperawatan Kertacendikia Sidoarjo. Namanya bisa diulang, Mbak? Panggilannya siapa? Sena Delvina Antono. Nena. Sena Delvina Antono. Baik. Dari Akademi Keperawatan Sidoarjo. Saya ingin bertanya tentang efek pandemi COVID-19 ini. Dampaknya kan ekonominya kan semakin turun di Indonesia. Terus sangat berpengaruh juga bagi keberlangsungan hidup rakyat menengah ke bawah, meskipun menengah ke atas. Menurut Bapak Ahmad Sukahemi, gimana cara memberantas dampak tersebut? Seperti yang kita ketahui juga, meskipun para pengusaha itu hanya membantu sebagian saja, tidak seluruhnya.
Meskipun dari pemerintah juga hanya 600.000 yang diberikan. Dan itu tidak cukup untuk berlangsungnya, untuk meneruskan hidup mereka. Itu gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sena. Monggo, Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasannya tentang ekonomi ya. Jadi teman-teman mohon maaf, di Tiongkok itu YouTube ditutup, Instagram ditutup, WhatsApp ditutup, lalu Facebook ditutup. Jadi kami yang di Tiongkok tidak terlalu bisa mengikuti pergerakan teman-teman di Indonesia. Berita-berita itu kami terbatasi. Kami hanya bisa melihat media Tiongkok yang dimana ya Allah alam kita tidak tahu media itu sumbernya apa, sumbernya manipulasi dan lain-lain. Kalau menurut Mbak Tena tadi disampaikan pemerintah sudah provide 600.000, tapi mungkin kebutuhan kita lebih daripada itu, lalu kita memiliki dampak ekonomi dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasinya? Saya belajar ekonomi internasional. Tapi ini mungkin bisa dipikirkan kembali. Juga tidak perlu ditiru atau gimana, tapi bisa dipikirkan. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaannya teman-teman di Indonesia sekarang. Tapi gini, kalau kata dosen saya, sekacau apapun pemerintahan itu berbuat, selama sistem ekonomi yang dipakai itu benar, maka sebanyak apapun korupsi. Karena saya berpandangan sempat ada informasi dari teman-teman itu dana yang turun ke mereka yang diisukan pemerintah 600 itu hanya sampai beberapa saja gitu. Jadi mungkin itu kan ada antara uang jasa atau apa pemotongan dan lain-lain. Dalam tanda kutip korupsi atau yang lain. Tapi sebanyak apapun dana itu dikorupsi selama sistem ekonomi yang benar, maka ekonomi itu tetap berjalan. Kenapa katanya Mbak Tana itu tadi ekonomi kita stuck ataupun menurun? Mungkin memang kita terdampak dengan pandemi COVID ini karena ekspor impor dibatasi. Pendapatan kita dari ekspor impor dari pelabuhan besar kita itu luar biasa banyak. Tetapi Allah itu selalu memberikan apa ya? Allah itu menciptakan sesuatu itu mesti ada bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, enggak, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Umpamanya gini, kita kita dalam suatu lini bisnis ini sudah terbatasi. Tapi ini memang sistemnya makroekonomi. Saya tidak memahami dengan mikro. Mungkin kita ngomongnya tentang pemerintahan karena saya hanya melihat pemerintah di sini. Kita mungkin sulit di perdagangan yang lain ekspor impor, tapi kita memiliki daya juang untuk di alat-alat kesehatan. Maka pendapatan dari alat-alat kesehatan itu juga kita buat nambal di sektor lainnya. Nah, tapi itu butuh memang kerelaan dan koordinasi seluruh stakeholder. Yang saya belum pahami bagaimana sistem kerjanya di Indonesia. Satu, dua, diberikan 600.000 oleh pemerintah. Alhamdulillah masih diberikan. Karena di Tiongkok itu, saya nggak tahu itu 600.000 itu untuk seluruh masyarakat Indonesia atau hanya level tertentu. Karena di Tiongkok itu yang diberikan 600.000 itu hanya yang diberikan insentif oleh pemerintah itu hanya pekerja yang pendapatannya di bawah UMR mereka. Jadi yang selain itu tidak dapat, itu diberikan sembako. Tapi yang lainnya itu mereka tetap di rumah, tapi pemerintah itu datang ke rumah-rumah mereka mengganti. Nanti mereka itu bayar pakai barcode, jadi di scan ke pemerintahnya.
Jadi tetap bayar, sembako yang di-provide bayar. Kalau kita alhamdulillah dikasih 600.000 dalam artian memiliki stok beras dan yang lainnya gratis, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya juga mengamati di beberapa negara lockdown. Tapi di Indonesia sendiri kita tidak melaksanakan lockdown, hanya pemerintah itu memilih PSBB. Kalau menurut informasi dari teman saya yang tenaga kesehatan, PSBB ini sangat tidak efektif. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya, sangat tidak efektif untuk penularan COVID, karena sebagaimanapun kita memberikan pembatasan, masyarakat itu masih berdesak-desakan. Tetapi bagusnya PSBB ini tidak mematikan total ekonomi. Jadi masih banyak yang bisa berinteraksi terkait ekonomi. Jadi mungkin kita tersendat, tapi masih bisa berjalan untuk PSBB. Dan saya untuk PSBB dalam hal ekonomi, saya salut sama keputusan pemerintah untuk memperlakukan PSBB, bukan lockdown, karena lockdown mungkin beberapa stakeholder yang belum siap ke provide 600.000 tadi, itu kurangnya. Mungkin di sektor pengelolaan keuangan kita, kalau seandainya memang itu kacaunya, mesti deklarasinya itu parah, itu bukan karena korupsi, bukan karena pandemi saja, tapi ada yang salah dengan sistem pengelolaan keuangan. Nah, itu yang perlu nanti kita evaluasi. Dan Mbak Dana luar biasa sebagai mahasiswa concern menyuarakan itu, dan semoga ini bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki kewenangan. Ya, terima kasih Mas Ama. Itu tadi Mbak Nana, Mbak Sena jawaban dari Mas Ama. Baik, kita langsung geser ke penanya berikutnya. Masih ada yang bertanya lagi ini Mas Ama. Silakan admin. Ini ada yang bertanya, namanya Mila Antika sama BJ Nur Julaiha. Halo, dengan siapa ini? Nama saya Mila Andika Suci. Baik. Saya di Akademi Keperawatan Kertajanbetia Sidoarjo. Baik. Bisa didengar? Bisa didengar. Mbak Mila. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana contoh penerapan pemateri yang menarik agar mahasiswa tetap bisa fokus terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan jika di rumah, mahasiswa tersebut mempunyai banyak kesibukan, seperti bekerja, atau memiliki keluarga, atau bisnis, dan yang lain. Lalu bagaimana cara mahasiswa agar bisa tetap fokus dan materi bisa tersampaikan dengan baik? Terima kasih. Terima kasih Mbak Mila. Monggo silakan Mas Ama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi mungkin saya mengulangi jadi mungkin untuk kita sebagai pemateri, kita perlu mengalati skill kita lagi untuk pick up. Itu bagaimana cara tahu celahnya mahasiswa ini sudah mulai ngantuk dan lain, meninggikan nada. Lalu saat mahasiswa itu fokus merendahkan nada, peraturan nada itu. Jadi kalau seandainya kita di dunia tarik suara, itu biasanya kita membaca mimik wajahnya penonton. Saat penonton itu sudah mulai fokus, kita memberikan suara-suara cengkok atau apa yang kira-kira membuat mereka tertarik. Nah, saat kita melihat mahasiswa itu sudah mulai kacau, kita membuat jokes atau apa, mungkin itu. Lalu dua, materi yang biasanya ditampilkan oleh guru pengajar itu kan PowerPoint, lalu PowerPoint. Lah, ini saya dari guru saya, tapi ini juga bisa dievaluasi, tidak selalu benar gitu. Katanya guru saya, PowerPoint itu hanya digunakan oleh orang yang tidak punya power
dan tidak mengenal poin. Beberapa poin. Nah, kalau caranya kita mengganti PowerPoint itu dengan kita memahami materi dengan sepenuhnya. Lalu memberikan informasi-informasi yang sekiranya mereka butuhkan. Jadi seandainya mungkin di tengah-tengah materi kita, oh Yona, apakah tahu nggak kemarin itu ada yang kita sempat membelotkan itu, tapi teman-teman ini insya Allah sudah tahu. Mungkin perlu diasah yaitu membuat konten video interaktif dan manajemen waktu. Melakukan pembelajaran online itu kita harus membaca waktu jam 10 ini waktunya mereka tidur, atau waktu timingnya itu kita menyesuaikan dengan para pelajar. Jadi di mana mereka waktu yang mayoritas aktif itu kita lalu materi itu usahakan disampaikan dengan singkat dan poin. Nah, lalu jika ada penjelasan yang kurang masuk, kita buka untuk sesi tanya jawab lewat media sosial. Dan persiapan yang dibutuhkan mungkin alat itu tadi. Alatnya persiapan alat-alat itu tadi seperti videografis, konten yang menarik, konten video yang berwarna. Warna itu jangan lebih dari 3 macam warna, karena 3 macam warna secara otak kita itu sulit fokus kepada sesuatu yang melebihi dari 3 warna. Jadi usahakan teman-teman kalau membuka video atau PowerPoint kurang dari 3 warna, maksimal 3 warna. Mungkin itu teknis-teknisnya. Untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan teman-teman, karena banyak tenaga pendidik yang luar biasa. Kita nanti bisa belajar ke mereka di YouTube. Mohon maaf saya belum bisa akses ke sana, jadi itu yang saya lihat di sini, karena video mereka itu menarik. Lalu manajemen waktu mereka itu, waktu kita mahasiswa masih tidur, mereka tidak dengan kelas, tapi kelas waktu mahasiswa kira-kira semuanya bangun. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Sudah. Ya baik, langsung itu tadi penjelasan dari Mas Ama. Langsung kita berganti pada penanya berikutnya. Atas nama Junior Cici Umil Amanah Khairul. Ya. Belok sih. Dan gitu. Baik, mohon maaf kepada para audiens, Mas Ama, sebentar karena ini terjadi sedikit kesalahan teknis. Admin sedang berusaha memperbaiki. Mohon bersabar, nggih. Mungkin saya izin menambahkan, mengingatkan teman-teman itu tadi untuk jawabannya Mbak Mila itu tadi. Yaitu baik. Kita pelajari sebagai materi toning. Baik. Bagaimana kita mengatur tone dan membawa pendengar itu
tidak bosan sama kita. Tony. Baik. Lalu yang kedua, manajemen waktu. Ketiga, kita punya konten, usahakan menghindari PowerPoint, tapi menggantinya dengan video. Kalau seandainya memang itu infografis, ditampilkan video, tapi kalau seandainya memang butuh penjelasannya dengan tuning itu tadi. Oh, baik. Saya rasa itu ya, Mbak Milantika, penjelasan dari Mas Ama selaku narasumber kita. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, langsung kita beralih pada penanya berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Mbak, nama, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Bici. Saya dari Akademi Keperawatan Kertacedia Sidoarjo. Baik, Mbak Bici. Panggilannya siapa, Mbak? Apa? Biasa dipanggil siapa? Panggil Bici, Mas. Oh iya, Mbak Bici. Monggo, silakan. Saya mau bertanya, kan beberapa minggu yang lalu itu ada berita bahwa pembelajaran diliburkan di sekolah dan diganti pembelajaran di rumah hingga akhir tahun. Nah, menurut Bapak Ahmad Muhaimi, bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut dan apakah hal itu baik untuk mahasiswa, untuk anak-anak sekolah? Gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bici. Langsung kita beralih kepada Mas Ama. Bagaimana tanggapannya Mas Ama terkait berita bahwasannya pemerintah memperpanjang akses belajar dari rumah ini sampai akhir 2020 ini? Mas Ama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga dengar dari teman saya, dia itu kayak pengembangnya salah satu tim dari Ruang Guru. Itu Ruang Guru provide, saya tidak mau promosikan Ruang Guru atau aplikasi yang lainnya, teman-teman bisa cari aplikasi yang lain. Itu pemerintah itu kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis dengan fasilitas Ruang Guru, lalu kelas pintar, lalu Zenius, Kuiper, sama Google apa ya, Masya Allah. Jadi mungkin itu nanti teman-teman bisa akses. Itu disediakan gratis oleh pemerintah untuk selama mengisi pembelajaran itu. Tapi bagaimana dampaknya itu sendiri? Saya di awal menyampaikan untuk pendidikannya itu nanti kita bisa lebih concern, tidak melulu pendidikan formal, karena mungkin nanti dan teman-teman yang sudah bekerja atau yang sudah merasakan dunia mahasiswa mungkin tahu, karena yang benar-benar membentuk kita dan membuat kita sukses di lapangan itu bukan hanya pola pendidikan formal itu tadi, tapi juga kita harus bisa punya moral behavior, moral feeling, moral action, moral knowing, dan banyak jenis moral itu kalau dalam Islam disebut ibda binafsi, yaitu menjadi contoh dari diri sendiri, menjadikan diri sendiri itu sebagai figur. Lah untuk itu kita kan katanya di Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun. Kenapa kalimatnya afala tatafakkarun? Kalau jamaknya kan afkar. Afkar itu berpikir dalam. Kalau tafkir berpikir biasa. Kenapa Al-Quran itu mengambil kata afkar? Jadi afkar ini berpikir dalam, dan untuk berpikir dalam itu kita butuh waktu yang banyak, dan panjangnya semakin diperpanjangnya kita belajar di rumah, kita banyak kesempatan untuk afkar ini tadi, untuk mendalami apa setiap manusia itu Allah ciptakan punya powernya masing-masing untuk membaca power itu tadi. Karena kalau kita sudah terlalu sering di kerumunan, hektik sehingga pikiran itu tidak
jarang kita bisa merefleksi diri, jarang kita bisa membaca diri, manunggaling dengan apa ibadah kita, tidak pernah bisa merasakan, jadi kita lemah. Oke lah, kita hebat di education yang formal ini, tapi kita lemah di education personality-nya. Nah, itu bagusnya diperpanjang. Kita punya waktu yang panjang untuk afkar, sehingga idat binafsi ini bisa diwujudkan. Kita bisa paham moral knowing, apa kelebihan kita. Kita punya moral action, memahami moral action. Kira-kira nanti hal apa saja, kita petakan. Hal apa saja yang akan saya lakukan, katanya Mas Zulkarnain tadi, pasca pandemi. Usahakah, kita banyak waktu untuk merasakan itu semua. Lalu punya moral feeling, kita lebih bisa merasakan stakeholder kita di rumah minimal. Lalu muhasabah, katanya, selama periode ini, selama hidup, apa hal yang aku kurang, dan sehingga membentuk untuk kesuksesan moral behavior. Karena tidak semua orang sukses itu dibentuk karena education formal yang tinggi, tapi juga behavior education tadi, pendidikan, penanaman adab kebiasaan. Nah, itu bisa kita afkari, bisa kita pikir di perpanjangan waktu ini. Kalau seandainya memang teman-teman butuh belajar formal, yaitu tadi ada gratis ruang guru, Zenius, kelas pinter, itu punya Kementerian Pendidikan, kelas pinter itu, lalu paper, lalu ya kurang lebih itu. Ya, terima kasih Mas Ama. Itu tadi Mbak BJ yang sudah dijelaskan oleh Mas Ama. Tapi begini Mas Ama, saya menangkap dari jenengan bahwa learning from home ini tentunya sangat bagus buat kita. Semakin lama kita bisa membentuk moral knowing kita. Seperti itu Mas Ama ya. Nah, akan tetapi apakah sampai terus di sini saja seperti itu? Atau seandainya, mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir. Jadi seandainya kalaupun pandemi ini berakhir, apakah learning from home ini masih dibutuhkan atau sudah tidak? Menurut di awal itu kita sempat percaya bahwasanya Clayton Christensen itu tahun 2014 pernah ngendikan bahwasanya universitas dan pola pelajaran formal itu 10 tahun, 15 tahun ke depan itu akan bangkrut, akan hancur. Oh, baik. Nah, semuanya itu sudah masuk ke 4.0 ini, dan ke depannya kita akan lebih online gitu. Jadi mungkin Allah memberikan ini untuk persiapan kita menuju masa itu. Nah, masa itu yang katanya Pak Toto Supriyanto, Ketua Badan Peneliti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, kita kan punya kekurangan. Kita kaget, kultur shock dengan pandemi ini, online ini. Kurang kita tidak punya persiapan kurikulum yang jelas untuk menghadapi ini. Lalu tidak memiliki pola pembelajaran yang benar, menarik untuk para pelajar. Lalu sistem penilaiannya kita gimana? Bingung. Kalau seandainya datang kan bisa UN, kalau nggak bisa datang ini gimana penilaiannya? Nah, itu sebenarnya sempat dipecahkan oleh orang dari pendapatan penelitian itu juga, yaitu pemerintah itu menyiapkan virtual reality. Jadi teman-teman sempat melihat bahwa Facebook atau Instagram atau apa ya, yang memberikan kita akses. Jadi kita itu punya avatar, punya icon sebagai Mas Iqbal, sebagai Mas Ama. Lalu di kelas itu kita benar-benar merasakan seperti di kelas. Jadi nanti ada profile VR. Jadi dosen itu bisa melihat teman-teman ini ngapain, jalan ke seperti itu di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Ya. Nah, itu kementerian kita sedang mengembangkan itu virtual reality. Lalu katanya beliau itu untuk pola pembelajarannya, nah itu tadi pembelajaran kita dari hati ke hati, jangan melulu kita tidak terkurung melulu penyampaian materi, tapi kita harus bisa membaca suasana.
Kan di Zoom ini kita bisa lihat videonya teman-teman. Mungkin kalau seandainya ada videonya yang background-nya diganti atau fotonya, oh ini berhenti. Terus lalu ada di edit tulisannya reconnecting. Itu sebenarnya kan kita bisa upayakan itu untuk mengedit pelajar itu. Nah, itu perlu pengetahuan juga dari guru. Lalu pemerintah juga yang saya ketahui itu mempersiapkan TIK tahap 4. TIK tahap 4 itu Teacher ICT Kompetensi Framework. Nah, Teacher ICT Kompetensi Framework. Jadi itu sebuah seperti standarisasi kalau di Indonesia, sertifikasi mungkin ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi semua guru itu harus lulus ICT. Dan ICT itu pelaksanaannya harus online. Jadi semua guru-guru itu dites dengan soal-soal online, dan untuk persiapan ini katanya Kuliah Kristen ini persiapan bahwa hasilnya pola pendidikan formal 10 tahun mendatang. Baik, artinya bahwa ketika pemerintah sudah mulai memberlakukan learning from home ini, tentunya guru atau pengajar kita ini harus betul-betul siap terlebih dahulu ya, sebelum take action, Mas Ama. Seperti itu ya. Baik, siap. Jadi, oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Mas Ama. Jadi, jenengan ini kan wakil kekuatan VBA PCNU di China. Sana tentunya ya kita sama-sama kaum santri. Nah, yang ingin saya tanyakan, jenengan selaku perwakilan dari santri Nahdliyin yang ada di sana, sikap jenengan sendiri secara pribadi mungkin terkait dampak COVID ini seperti apa? Kalau sikap saya sebagai santri sendiri, sebenarnya apa yang saya sampaikan dari awal dan sampai akhir ini adalah itu bagaimana cara pandang saya sendiri. Ya itu. Oh baik. Ya. Ya katanya Mas Iqbal banyak positifnya. Tapi sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya banyak materi lain yang menyampaikan kerugian, kekurangan COVID sendiri. Jadi saya mencoba mengambil dari sisi yang lainnya. Tapi tidak ada yang salah, mereka benar, dan kita juga coba mengambil dari sisi yang lain. Karena untuk saya santri sendiri, sebenarnya kalau waktu tanfiz ya itu sebenarnya tidak terlalu banyak kerjanya. Jadi baik. Mungkin ketua tanfiz yang capek. Tapi dulu saya tahun waktu kali pendirian PCNU Tiongkok, itu Allah paringi saya kesempatan jadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Nah di situ yang saya merasa lebih bekerja. Kami itu membuat ngaji kitab kuning online sama ngajari anak-anak kecil di dampingi orang tuanya di rumah masing-masing di Indonesia, itu Aqidatul Awam. Baik. Nah, itu ternyata sudah dilakukan PCNU Tiongkok. Jadi, PCNU Pasuruan ini luar biasa, sangat visioner. Jadi, kalau saya sendiri, sikap saya sebagai santri, Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu hal itu sia-sia. Namanya Allah memberikan kutu. Dari kutu, kita akhirnya beli sampo. Dari kita beli sampo, berapa banyak pekerja sampo dan ekonomi berputar di sekitar itu gara-gara cuma kutu. Nah, kita betul masuk sekali. Jadi kita perlu membaca dari COVID. Nah, saya tidak mau menjelaskan karena saya bukan tipe pemateri yang memberikan ikan, tapi mungkin mengajak teman-teman untuk belajar mancing. Nah, ya, artinya semua itu pasti ada manfaatnya, nggak mungkin sia-sia seperti itu Mas Ama. Ya, baik. Mohon ditahan dulu Mas Ama karena ini ada yang ingin bertanya lagi. Admin silakan. Tadi yang ingin bertanya, ini ada Mbak Umil dan Mas Khairon. Silakan Mbak Umil. Oh ya, mohon maaf karena untuk mempersingkat waktu, maka pertanyaan akan
saya tangkap jadi satu. Maka dari itu yang bertanya dua orang dua orang seperti itu Mas Ama ya. Jadi untuk kali ini saya persilakan untuk Mbak Umil dan Mas Khairon dulu. Silakan, admin. Sudah. Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umil Amanah, mahasiswa dari Baik. Akper Cendikia, Sidoarjo. Baik, Mbak Umil. Mau bertanya sekilas tentang masyarakat di rumah saya mengenai pengetahuan mereka ya. Ini dibatasinya kegiatan keagamaan sebagai akibat pandemi COVID-19. Ada orang yang berpendapat bahwa pandemi COVID-19 adalah fitnah buatan manusia untuk merusak Islam. Karena kan itu saling berjarak, nggak boleh sholat Jumat. Nah, kemudian di sisi lain ada Muslim yang benar-benar patuh terhadap anjuran pemerintah dengan tetap beribadah di rumah. Baik. Sebagai Muslim. Pertanyaannya apa Mbak Umil? Bagaimana kita menghadapi dua pendapat yang berbeda ini? Terima kasih. Oh, baik. Sama-sama. Baik, langsung saja kita beralih ke Mas Khairon. Admin. Mas Khairon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf, ternyata perempuan. Khairon berarti. Iya. Saya diberitahu admin namanya Khairon. Ya. Iya. Monggo Mbak, silakan Betul. memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Hoirnisa dari Setais Pasuruan. Kan ini kan tadi sudah diskusi ya Mas Ama. Itu banyak sekali yang bisa kita ambil dari sisi positifnya learning from home. Salah satunya dari sisi teknologi dan kreativitas kita. Tapi apakah ada saran apa sih yang dapat kita lakukan khususnya saat pandemi ini sebagai mahasiswa? Bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa kebosanan baik dari sisi pendidikan maupun ekonomi yang chaos ini, Mas? Apakah ada saran? Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Hairun. Ya, kita kembali ke Mas Ama. Jadi Mas Ama, yang sudah ditanyakan oleh Mbak Umil tadi, di daerahnya ada simpang siur, yang mana tentunya ada juga fitnah bahwa COVID-19 ini termasuk fitnah buatan manusia karena untuk merusak Islam. Tapi ada juga yang pro dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya tadi, apa langkah yang tepat untuk menyikapi dari fitnah pro kontra tersebut? Kemudian yang pertanyaan kedua dari Mbak Khairun, dampak dari COVID-19 ini tentunya pasti ada rasa kebosanan. Nah, Mbak Khairun meminta saran kepada Mas Ama apa yang dapat dilakukan untuk kita tidak merasa bosan dalam ya menjalani aktivitas termasuk learning from home ini, Mas Ama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dari tadi penanya kita ini banyak dari Sidoarjo ya. Sidoarjo PCNU-nya terbaik tahun pinten ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin PCNU-nya cabang Sidoarjo-nya terbaik se-Indonesia. Masya Allah. Ya, waktu itu Masya Allah. Nah, semoga nanti Pak Sulan lah. Amin. Bergantian gitu Mas Ama ya. Ya. Lalu untuk perbedaan pendapat sendiri, ini merusak Islam karena sah berjarak, jangan sah berjarak di sisi setan atau apa. Terus yang lainnya, ya, memang sebagian ada yang bertanya begini. Nah, itu PR kita sebagai PCNU, sebagai untuk memberikan kajian, karena
tidak semua yang dipahami masyarakat tentang itu adalah haknya seperti itu. Makanya kita telah dari ini kan genealogi silsilah awal. COVID-19 sendiri itu masih simpang siur. Ada yang dari hewan, ada yang senjata biologis, ada yang senjata kiriman, dan lain-lain. Tetapi untuk sebagai fitnah, untuk mengurangi keberislaman, kita coba telaah hadis riwayat Ibnu Majah, insyaallah. Kanjeng Nabi niku ngendikan bahwasanya mungkin nanti itu akan ada turun ketika maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Bukan berarti yang kena adalah pelaku maksiat, karena teori guru-guru kita, termasuk kalau di pelajaran ya Habib Taufik dan lain-lain, kiai-kiai, para kiai, itu menjelaskan bahwasanya nanti kalau yang meninggal ini syahid. Jadi belum tentu yang terkena ini adalah pelaku maksiat. Tapi katanya Kanjeng Nabi niku nanti tahun ini datang kalau zina sudah terang-terangan. Alhamdulillah Allah paringi saya di tempat awal munculnya COVID ini. Dan saya meretweet dawuhnya Kanjeng Nabi. Saya meretweet omongannya beliau. Saya copy paste. Dan memang kalau saya lihat di sini, zina di sini terang-terangan. Dalam artian di jalan-jalan kita bisa melihat orang-orang yang ya dalam pandangannya teman-teman bagaimana zina itu berlaku. Lalu kebetulan saya waktu itu Allah paringi sebelumnya jadi salah satu Dewan Kelembagaan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Jadi ada 8 orang sedunia mahasiswa itu mengawasi pergerakan seluruh mahasiswa asing di seluruh dunia. 8 orang, ada teman dari Swedia, Australia, Jepang, Belanda, Inggris, yang di Tiongkok. 8 orang ini mengawasi seluruh pergerakan mahasiswa di seluruh dunia, mahasiswa Indonesia di seluruh dunia. Ada celutukan dari teman-teman Itali kan terkena juga salah satu yang banyak itu karena bank di sini itu banyak di jalan-jalan itu digagang itu pemakmur, dan banyak orang itu langsung melakukan hal itu di jalan-jalan itu. Nah itu memang mas dari teman saya yang juga Itali. Jadi kalau di Amerika sudah teman-teman jelas mungkin dari tontonan film. Jadi untuk ini fitnah menyerang muslim sendiri, kalau kita belajar dari hadis Ibnu Majah, insya Allah ini karena dampak dari zina terang-terangan. Tapi menyikapi dua perbedaan ini, bagaimana ini tetap sholat jamaah kan? Toh mati ki urusan Gusti Allah. Toh nanti kalau mati kita dapat mati syahid. Ada yang menurut ulil amri kan kita harus. Mohon maaf Mas Ahmad, bisa dipersingkat ya karena waktu kita sudah mepet. Ya. Nah itu semuanya benar. Boleh. Silakan yang tarawih di rumah silakan. Yang sholat di rumah silakan. Yang sholat di masjid silakan. Semuanya sama-sama benar. Dan terkait itu nanti kita perlu ngaji lagi yang dalam, karena tidak selalu itu Allah mengajarkan agar kita itu tahu esensinya sholat. Bukan hanya sholat itu, kenapa Allah menjadikan fardu kifayah, sholat jamaah, itu nanti kita perlu ngaji lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, Mbak, bagaimana itu kemarin? Pertanyaannya adalah dampak dari COVID-19 ini yang mana kita dituntut untuk banyak beraktivitas dalam rumah. Nah, pastinya tentunya kita kan pasti banyak bosannya. Nah, pertanyaan adalah sarannya seperti apa agar kita itu tidak merasa bosan dalam menjalankan berbagai aktivitas termasuk learning from home ini, Mas Ahmad. Siap. Untuk teman-teman yang penulis, semoga tambah senang menulis, karena kita punya banyak platform yang bisa membayar tulisannya teman-teman. Itu bisa dicari di Google. Itu banyak. Jadi teman-teman dari rumah nulis saja, nanti dapat uang, dikirim ke rekening. Untuk teman-teman yang tidak bisa menulis gimana? Share pengalamannya teman-teman melalui video, menjadi influencer dadakan. Itu baik. Lalu untuk teman-teman yang tidak di dua bidang itu, dari belajar masak
silakan buka toko online shop untuk jualan apa yang teman-teman bisa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit membantu. Baik. Ya. Mudah-mudahan buat Mbak Khairun apa yang barusan diutarakan Mas Hama ini menginspirasi ya untuk mengisi kebosanan di rumah. Dan juga untuk Mbak Umil, semoga kesalahpahaman yang mana timbul pro kontra ini bisa segera terselesaikan dengan apa yang sudah diutarakan oleh Mas Ahmad tadi. Seandainya tidak terselesaikan, izin masuk. Seandainya tidak terselesaikan, tidak masalah. Karena rahmat, perbedaan itu rahmat. Oh, siap. Ya, kita juga berharap semoga tidak ada perselisihan bahkan sampai pertikaian, Mas Ahmad ya. Pertikaian, cocok. Ya. Baik, langsung saja kita beralih pada penanya berikutnya. Sebentar. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Baik, Mbak Lubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya salah lagi. Ternyata Mas. Monggo Mas, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Matlubi Thorik Zuhdi dari mahasiswa Akbar Kerta Cendekia, Sidoarjo. Yang mau saya tanyakan adalah apa perbedaan virus corona baru dengan COVID-19? Terima kasih. Baik. Langsung kita beralih ke penanya berikutnya. Admin. Terima kasih Mas Lubi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipe Pamela. Ya, baik Mbak Ipe. Saya dari mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan. Oh, baik. Fakultas apa Mbak Ipe kalau boleh tahu? Ingin bertanya, kira-kira berapa hari pemerintah Cina menentukan belajar di rumah? Bisa diulang lagi, Mbak Ipe Pamela, pertanyaannya? Kira-kira berapa hari pemerintah Cina menentukan anak didik belajar di rumah? Kira-kira berapa pemerintah Cina menentukan berapa anak hari? didik? Oh, berapa hari? Baik. Pemerintah Cina ya? Atau berapa lama, Mas? Berapa lama? Dan apa? Keren. Bangga. Dan apa yang dilakukan pemerintah Cina melihat dunia pendidikan terdampak COVID-19? Baik. Pemerintah Cina. Kita hidup dengan gara-gara dapat mencegah virus corona. Baik. Terima kasih Mbak Ipe Pamela. Langsung kita beranjak ke penanya berikutnya. Iya, sama-sama. Oh. Ya, ini langsung kita beranjak pada pertanyaan terakhir. Mohon maaf karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Maka dari itu kami
akan menambahkan satu pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Baik, Mas Sama. Mungkin penanya kita, Mas admin belum terhubung dengan penanya kita. Langsung saja mohon ditanggapi dari pertanyaan Mas Lubi dan Pak Ipe Pamela barusan. Untuk pertanyaan Mas Lubi itu saya kurang memahami. Baik. Karena itu mungkin teman-teman virologi atau kedokteran itu bisa coronavirus itu banyak jenis. Sekitar ada 124 jenis. Dari 124 jenis itu ada 7 induk virus corona. Nah, itu saya tidak tahu, lupa maksudnya apa sih jenisnya. Yang kita pernah temui coronavirus ini yaitu jenis SARS yang sempat terjadi di Hong Kong atau Guangzhou itu 2002, lalu MERS di Saudi Arabia tahun berapa itu, lalu ini COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? Virus disease 2019, novel coronavirus disease 2019. Baik. Itu. Lalu untuk berapa hari dan apa yang dilakukan pemerintah Cina, waktu itu kami sebenarnya masuk kuliah itu seharusnya tanggal 2 Februari. Tapi dari tanggal 12 Februari. Tapi dari 12 Februari itu ditunda 2 minggu pemerintah Tiongkok. Lalu setelah sudah 2 minggu, ada pemberitahuan lagi perpanjangan 2 minggu lagi. Lalu 2 minggu lagi, sampai sekitar 2 bulan penuh itu tidak ada kegiatan belajar lagi. Jadi berapa hari, kurang lebih 2 bulan penuh untuk akhirnya per 2 minggu sekali apa yang dilakukan sama seperti yang pemerintah Indonesia lakukan, tutup seluruh sekolah, seluruh kegiatan pembelajaran, akses berbasis internet untuk online course ini sungguh berbicara. Ya, baik. Terima kasih, Mas Sama. Admin, apakah ada penanya lagi? Kan? Ada penanya lagi? Tadi yang dengar tadi. Baik, kami akan menambah sesi tanya jawab satu lagi, Mas. Ya. Dan untuk para audiens yang tidak kebagian bertanya, tenang saja, jangan khawatir karena online sharing ini akan kami selenggarakan lagi hari Kamis. Sebagai lanjutan dari online sharing ini. Jadi hari Kamis ini, sekarang hari Selasa berarti lusa. Oke, silakan. Saya mau bertanya. Assalamualaikum, silakan perkenalkan, Mas. Perkenalkan, nama saya Diki Akbar dari Universitas Kampus Kertajati Sidoarjo. Kebanyakan ada yang bilang kalau mengkonsumsi bawang putih itu bisa mencegah virus corona. Apakah itu? Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas. Monggo. Langsung saya kepada Mas. Saya tidak tahu apakah bawang putih itu bisa menangkal virus corona, tetapi yang difokuskan coronavirus itu di imun. Jadi apapun yang bisa menjadi booster imunnya teman-teman, ya silakan dikonsumsi. Walang itu booster imun, silakan konsumsi walang.
Lalu katanya Pak Presiden waktu itu empon-empon, silakan monggo, katanya para menteri ada yang pisang, buah-buahan, dan sebenarnya tidak kita melulu konsumsi apa, tapi dalam apa itu ada kandungan apa. Intinya adalah booster imun. Jadi terserah teman-teman konsumsi apa saja, pastikan di situ ada booster imun, insya Allah itu jadi obat corona. Kalau bawang putih sendiri itu sejauh yang saya tahu, karena teman-teman Tiongkok itu camilannya bawang putih. Jadi email itu mungkin teman-teman ada apa ya, email kilo atau nah ini di sini email bawang putih. Nah, saya tanya apa fungsinya untuk obat bius gitu. Tapi mungkin ada kandungan lain di senyawanya membantu kita healing dari virus corona. Ya. Jadi bawang putih itu kita masih belum tahu ya masalahnya apakah bisa mencegah atau mengobati COVID itu, tapi yang jelas bawang putih pasti punya khasiat kesehatan tidak seperti masalah. Ya, baik, karena kita sudah masuk pada ujung acara, saya sampaikan kepada para audiens, kami mohon maaf apabila para audiens yang tidak kebagian untuk bertanya, kami persilakan nanti tanggal 14 Mei atau hari Kamis atau lusa dari sekarang kami akan mengadakan kegiatan online sharing lagi seperti ini. Baik, terakhir ini Mas, terakhir terkait diskusi ini, apa sih saran dari jenengan terkait akses pendidikan, antara hubungannya COVID-19 ini dengan akses pendidikan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq lah. Allah yang menunjukkan ke jalan yang benar. Cuma menurut saya gini kok. Semoga teman-teman ini sudah cukup dewasa untuk tidak selalu terpaku dengan media. Jangan bisa lah mengakomodir dirinya untuk tidak selalu ingin mengikuti arus media. Saran saya gini, kata-kata lamaran kita ngaji, sholawat itu konektivitas kita dengan Kanjeng Nabi, konektivitas dengan Allah. Semakin bening konektivitas itu bersih, itu nanti kita itu insya Allah memiliki kepekaan dengan apa yang Allah siapkan ini. Nah, mungkin saran saya. Ya. Baik Mas Sama, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, karena ini semua sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup dari sini. That's all about our conversation. Thank you very much for your attention. Hopefully this discussion will benefit for us. Itu tadi percakapan dari kita semua. Untuk para audiens kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Saya selaku moderator pamit undur diri. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.